Di jantung Washington DC, berdiri sebuah bangunan yang lebih dari sekadar rumah. Ia adalah panggung sejarah. Ia adalah saksi bisu berbagai peristiwa yang membentuk sebuah negara besar. Inilah Gedung Putih, sebuah nama yang gaungnya terasa di seluruh penjuru dunia. Dari alamatnya di 1600 Pennsylvania Avenue, kebijakan-kebijakan penting lahir, keputusan-keputusan krusial diambil, dan nasib jutaan manusia ditentukan. Gedung ini bukan hanya tempat tinggal Presiden Amerika Serikat, tetapi juga simbol kuat dari demokrasi, kekuasaan, dan harapan. Setiap pilar, setiap dinding, dan setiap ruangannya seolah menyimpan cerita tersendiri. Kisah Gedung Putih adalah cerminan dari perjalanan Amerika itu sendiri. Sejarahnya penuh dengan drama, dari pembangunan yang megah, kehancuran yang tragis, hingga kebangkitan yang penuh semangat. Bangunan ini telah menyaksikan para pemimpin datang dan pergi, merayakan kemenangan, dan menghadapi krisis. Ia menjadi latar bagi momen-momen paling ikonik dalam sejarah Amerika, dari penandatanganan undang-undang penting hingga perjamuan kenegaraan yang megah. Gedung Putih adalah pusat dari pemerintahan Amerika, tempat di mana denyut nadi politik negara ini berdetak paling kencang setiap harinya. Ia adalah simbol yang hidup dan terus berevolusi. Bagi banyak orang, Gedung Putih adalah representasi fisik dari American Dream atau impian Amerika. Ia melambangkan ide bahwa siapapun dari latar belakang apapun dapat mencapai posisi tertinggi di negeri ini. Keberadaannya yang kokoh di ibu kota negara memberikan rasa stabilitas dan kesinambungan, bahkan di tengah perubahan zaman dan gejolak politik. Gedung ini adalah milik rakyat, sebuah rumah yang menjadi simbol pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah daya tarik utamanya, sebuah tempat yang terasa akrab sekaligus agung, terbuka namun tetap terjaga. Setiap tahun, jutaan orang dari seluruh dunia datang untuk melihatnya. Mereka datang bukan hanya sebagai turis, tetapi juga sebagai peziarah demokrasi. Mereka ingin menyaksikan langsung tempat di mana sejarah ditulis. Gedung Putih menjadi bukti nyata dari kekuatan sebuah gagasan-gagasan tentang kebebasan dan pemerintahan yang demokratis. Dalam setiap sudutnya, kita bisa merasakan jejak para pendiri bangsa dan semangat yang mereka wariskan. Gedung Putih adalah lebih dari sekadar bangunan. Ia adalah jiwa dari sebuah bangsa yang terus bergerak maju, dengan segala tantangan dan harapannya. Setelah memenangkan kemerdekaan dari Britania Raya, Amerika Serikat adalah sebuah negara muda yang penuh ambisi. Para pendiri bangsa, seperti George Washington, Thomas Jefferson, dan John Adams, memiliki visi besar. Mereka ingin membangun sebuah republik yang akan menjadi contoh bagi dunia. Untuk mewujudkan visi ini, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan sebuah ibu kota permanen. Sebuah kota yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol dari cita-cita dan nilai-nilai baru yang mereka perjuangkan. Kota ini harus dirancang dari awal, sebagai representasi fisik dari republik yang baru lahir. Sebelumnya, ibu kota Amerika Serikat sempat berpindah-pindah. Kota-kota seperti Philadelphia dan New York pernah menjadi pusat pemerintahan sementara. Namun, para pemimpin merasa perlu ada lokasi yang netral, yang tidak terikat dengan kepentingan salah satu negara bagian. Mereka menginginkan sebuah distrik federal yang independen, tempat di mana pemerintah bisa bekerja tanpa tekanan dari kekuatan regional. Gagasan ini tertuang dalam Residence Act tahun 1790, sebuah undang-undang yang memberi wewenang kepada Presiden George Washington untuk memilih lokasi ibu kota baru di sepanjang Sungai Potomac. Keputusan untuk membangun ibu kota baru adalah langkah yang sangat berani. Ini menunjukkan kepercayaan diri bangsa yang baru merdeka. Mereka tidak hanya membangun gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga meletakkan fondasi untuk masa depan. Rencana untuk ibu kota ini sangat megah, dengan jalan-jalan lebar, ruang terbuka hijau, dan bangunan-bangunan monumental. Di pusat dari semua ini, direncanakan akan ada dua bangunan utama, Gedung Capitol untuk Kongres, dan sebuah rumah presiden sebagai tempat tinggal dan kantor bagi kepala eksekutif negara. Keduanya harus mencerminkan martabat dan keagungan republik yang baru. Pembangunan ibu kota baru, yang kemudian diberi nama Washington DC, adalah proyek kolosal. Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa Amerika Serikat serius dengan eksperimen demokrasinya. Mereka tidak hanya ingin bebas, tetapi juga ingin membangun sebuah peradaban yang langgeng. Rumah Presiden, yang kelak dikenal sebagai Gedung Putih, menjadi salah satu elemen terpenting dalam rencana ini.
Ia dirancang untuk menjadi simbol dari cabang eksekutif pemerintahan. Sebuah tempat di mana kekuasaan presiden dijalankan dengan penuh tanggung jawab, diawasi oleh rakyat yang diwakilinya. Tugas besar untuk memilih lokasi yang tepat bagi ibu kota baru jatuh ke tangan satu orang, George Washington. Sebagai presiden pertama dan pahlawan revolusi, Washington memiliki visi yang jelas tentang bagaimana seharusnya ibu kota sebuah republik. Ia tidak ingin kota itu terlalu komersial seperti kota-kota besar lainnya. Ia menginginkan sebuah tempat yang tenang, berwibawa, dan strategis. Sungai Potomac dipilih karena lokasinya yang berada di antara negara-negara bagian utara dan selatan, sebuah kompromi geografis yang penting pada masa itu. Selain itu, akses ke sungai akan memudahkan transportasi dan perdagangan. Washington secara pribadi menjelajahi daerah di sepanjang Sungai Potomac dengan menunggang kuda. Ia memeriksa tanah, kontur, dan pemandangan dengan sangat teliti. Ia tidak hanya memikirkan aspek praktis, tetapi juga estetika. Ia membayangkan sebuah kota yang indah, dengan bangunan-bangunan megah yang menghadap ke sungai. Bersama dengan perencana kota Pierre Charles L'Enfant, Washington memilih sebuah punggungan tanah yang sedikit lebih tinggi untuk lokasi rumah presiden. Dari lokasi ini, bangunan tersebut akan memiliki pemandangan yang luas dan terlihat menonjol, namun tidak terlalu mendominasi seperti istana raja-raja Eropa. Pemilihan lokasi ini sangat simbolis. Rumah presiden ditempatkan pada sumbu yang terhubung langsung dengan gedung Capitol. Ini bukanlah sebuah kebetulan. L'Enfant dan Washington ingin menunjukkan adanya hubungan dan keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, yaitu presiden, dan legislatif, yaitu Kongres. Gedung Putih tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sebuah tata ruang yang lebih besar, yang mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi Amerika. Keputusan ini menunjukkan pemikiran yang mendalam tentang bagaimana arsitektur dan tata kota dapat mengekspresikan ide-ide politik dan filosofis. Pada akhirnya, lokasi yang dipilih oleh Washington terbukti sangat ideal. Tanah seluas 10 mil persegi diambil dari negara bagian Maryland dan Virginia untuk membentuk District of Columbia. Disinilah fondasi Gedung Putih diletakkan. Pilihan Washington tidak hanya membentuk geografi ibu kota, tetapi juga menetapkan karakter Gedung Putih sebagai sebuah bangunan yang dapat diakses, namun tetap memiliki martabat. Ia ingin rumah ini menjadi milik presiden, tetapi juga terbuka bagi rakyat. Visi inilah yang terus hidup hingga hari ini, menjadikan Gedung Putih sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya. Setelah lokasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan desain bangunan. Pemerintah Amerika Serikat tidak ingin meniru gaya istana-istana Eropa yang megah dan feodal. Mereka mencari sebuah desain yang mencerminkan nilai-nilai republik elegan, bermartabat, namun tidak sombong. Untuk menemukan desain terbaik, Menteri Luar Negeri Thomas Jefferson mengusulkan diadakannya sebuah sayembara desain pada tahun 1792. Kompetisi ini terbuka untuk siapa saja, dan pemenangnya akan menerima hadiah sebesar $500, jumlah yang cukup besar pada saat itu. Ini adalah cara yang demokratis untuk memilih arsitektur sebuah simbol demokrasi. Banyak arsitek, baik amatir maupun profesional, yang mengirimkan proposal mereka. Bahkan Thomas Jefferson sendiri, yang juga seorang arsitek berbakat, ikut serta secara anonim. Namun, desainnya dianggap terlalu rumit dan ambisius. Dari 9 proposal yang masuk, Dewan Juri yang dipimpin oleh Presiden Washington akhirnya memilih karya seorang imigran Irlandia bernama James Hoban. Desain Hoban terinspirasi dari Leinster House di Dublin, Irlandia, yang sekarang menjadi gedung Parlemen Irlandia. Desainnya dianggap memiliki keseimbangan yang pas antara keanggunan dan kesederhanaan. Desain Hoban menampilkan bangunan bergaya neoklasik dengan 3 lantai dan fasad yang simetris. Gaya ini sangat populer pada masa itu, karena dianggap mewakili cita-cita Yunani kuno tentang demokrasi dan republikanisme Romawi. Bangunan ini dirancang dengan batu pasir putih yang elegan, memberikan kesan bersih dan agung. George Washington menyukai desain Hoban, tetapi ia merasa bangunan itu kurang megah. Ia menyarankan beberapa perubahan, termasuk memperbesar bangunan sekitar 20% dan menambahkan ornamen-ornamen dekoratif yang lebih kaya, seperti hiasan untayan bunga mawar di atas pintu masuk utama.
Kemenangan James Hoban dalam sayembara ini adalah cerita yang sangat Amerika. Seorang imigran datang ke negeri baru dan, melalui bakat dan kerja kerasnya, diberi kesempatan untuk merancang salah satu bangunan paling penting di negara itu. Visi Hoban, yang disempurnakan oleh masukan dari Washington, berhasil menciptakan sebuah ikon arsitektur yang abadi. Desainnya terbukti fleksibel dan mampu bertahan melewati ujian waktu, bahkan setelah mengalami berbagai perubahan dan perluasan selama lebih dari 2 abad. Gedung Putih adalah bukti dari kolaborasi visi antara pemimpin politik dan seorang arsitek brilian. Peletakan batu pertama Gedung Putih dilakukan pada 13 Oktober tahun 1792 dalam sebuah upacara sederhana. Pembangunan ini adalah proyek yang sangat besar dan menantang pada masanya. Bahan-bahan bangunan harus didatangkan dari berbagai tempat. Batu pasir berwarna terang yang menjadi ciri khasnya digali dari tambang di Aquia Creek, Virginia. Para pekerja harus mengangkut batu-batu berat ini melalui jalur air ke lokasi konstruksi. Tenaga kerja yang membangun Gedung Putih sangat beragam, terdiri dari para tukang batu dari Skotlandia, para pekerja lokal, dan juga para budak Afrika Amerika yang disewa dari pemiliknya. Proses pembangunan memakan waktu 8 tahun. Ini adalah pekerjaan yang lambat dan melelahkan, dilakukan dengan peralatan sederhana. George Washington, meskipun tidak pernah tinggal di Gedung Putih, mengawasi pembangunannya dengan sangat cermat. Ia sering mengunjungi lokasi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Sayangnya, Washington meninggal dunia pada tahun 1799, sebelum bangunan itu selesai sepenuhnya. Ia adalah satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang tidak pernah menempati rumah yang telah ia bantu rencanakan dan bangun dengan penuh semangat. Pada bulan November tahun 1800, Gedung Putih akhirnya siap untuk dihuni, meskipun beberapa bagian interiornya masih belum selesai. Presiden kedua Amerika Serikat, John Adams, dan istrinya, Abigail Adams, menjadi penghuni resmi pertama. Ketika mereka tiba, bangunan itu masih terasa dingin dan kosong. Abigail Adams menulis dalam suratnya bahwa bangunan itu sangat besar dan belum ada cukup kayu bakar untuk menghangatkannya. Ia bahkan menggunakan ruang timur yang luas dan belum selesai didekorasi untuk menjemur pakaian cucian keluarga. Ini adalah awal yang sederhana bagi sebuah bangunan yang kelak menjadi sangat megah. Meskipun awalnya kurang nyaman, kehadiran John Adams di Gedung Putih menandai sebuah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, Kepala Negara Amerika Serikat tinggal dan bekerja di sebuah gedung yang dirancang khusus untuknya, di ibu kota permanen negara. Ini adalah simbol dari stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan. Dari hari itu, Gedung Putih resmi menjadi pusat kekuasaan eksekutif. Setiap presiden setelah John Adams akan menyebut tempat ini sebagai rumah mereka selama masa jabatannya, melanjutkan tradisi yang dimulai pada hari yang dingin di bulan November tahun 1800 itu. Pada awalnya, bangunan ini tidak memiliki nama resmi. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama, seperti President's Palace atau Istana Presiden, Presidential Mansion atau Rumah Besar Kepresidenan, atau juga President's House atau Rumah Presiden. Nama-nama ini memang mencerminkan fungsinya, tetapi belum ada satu nama pun yang benar-benar melekat. Namun sejak awal, masyarakat sudah sering menyebutnya secara tidak resmi sebagai White House atau Gedung Putih. Julukan ini muncul karena warna cat kapur putih yang digunakan untuk melindungi dinding batu pasirnya dari cuaca dingin dan kelembapan. Warna putih bangunan ini membuatnya tampak mencolok dan berbeda dari bangunan-bangunan bata merah yang umum di sekitarnya. Warna ini memberikan kesan bersih, terang, dan anggun. Julukan Gedung Putih menjadi semakin populer di kalangan masyarakat dan sering muncul dalam surat kabar. Nama ini terasa lebih sederhana, lebih demokratis, dan tidak terlalu megah seperti Istana Presiden. Nama ini seolah-olah menekankan bahwa ini bukanlah tempat tinggal seorang raja, melainkan rumah bagi seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Nama ini lebih cocok dengan semangat republikanisme Amerika. Meskipun sudah populer sejak lama, nama White House baru diresmikan jauh di kemudian hari. Selama hampir 1 abad, dokumen-dokumen resmi pemerintah masih menggunakan istilah seperti Executive Mansion. Perubahan resmi terjadi pada masa pemerintahan Presiden Theodore Roosevelt. Pada tahun 1901, Roosevelt, yang sedang melakukan renovasi besar-besaran pada bangunan tersebut,
Merasa bahwa nama White House sudah begitu melekat di hati rakyat. Ia ingin memberikan pengakuan resmi terhadap nama yang sudah digunakan secara luas ini. Oleh karena itu, Presiden Roosevelt memerintahkan agar nama White House dicetak di atas semua alat tulis resmi kepresidenan. Sejak saat itu, nama tersebut menjadi nama resmi yang diakui oleh pemerintah dan dunia. Perubahan nama ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat signifikan. Ini adalah contoh bagaimana tradisi dan suara rakyat pada akhirnya dapat membentuk identitas simbol-simbol nasional. Nama Gedung Putih kini tidak hanya merujuk pada warna bangunannya, tetapi juga pada semua sejarah, kekuasaan, dan makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu babak paling kelam dalam sejarah Gedung Putih terjadi selama Perang 1812 antara Amerika Serikat dan Britania Raya. Pada bulan Agustus tahun 1814, pasukan Inggris berhasil menyerbu Washington, D.C. Mereka datang dengan niat untuk membalas pembakaran gedung parlemen di York, yang sekarang dikenal sebagai Toronto di Kanada, oleh pasukan Amerika sebelumnya. Target utama mereka adalah simbol-simbol kekuasaan Amerika, termasuk Gedung Capitol dan Gedung Putih. Ketika pasukan Inggris mendekat, Presiden James Madison dan pejabat pemerintah lainnya terpaksa melarikan diri dari kota. Ibu negara, Dolly Madison, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia menolak untuk meninggalkan Gedung Putih, sampai ia memastikan bahwa benda-benda berharga, termasuk dokumen-dokumen penting dan sebuah potret besar George Washington karya Gilbert Stuart, berhasil diselamatkan. Tindakannya yang heroik berhasil menyelamatkan sebuah artefak sejarah yang tak ternilai harganya. Tak lama setelah ia pergi, pasukan Inggris tiba. Mereka menjarah Gedung Putih, lalu membakarnya. Api melalap interior kayu bangunan, menghancurkan perabotan, dan membuat dinding batu hangus menjadi hitam. Keesokan paginya, yang tersisa dari Gedung Putih hanyalah dinding-dinding luar yang menghitam dan hangus. Bangunan yang menjadi simbol kebanggaan bangsa itu kini menjadi puing-puing. Banyak orang yang merasa putus asa dan mengusulkan agar ibu kota dipindahkan ke lokasi lain yang lebih aman. Namun, semangat untuk membangun kembali lebih besar daripada keputusasaan. Presiden Madison dan Kongres memutuskan bahwa meninggalkan Washington akan menjadi tanda kekalahan. Mereka bertekad untuk membangun kembali Gedung Putih dan Gedung Capitol sebagai simbol ketahanan dan kebangkitan bangsa Amerika. Tugas untuk memimpin rekonstruksi kembali dipercayakan kepada arsitek aslinya, James Hoban. Dengan dana dari Kongres, Hoban mulai bekerja untuk memulihkan Gedung Putih ke kemegahan semula. Proses ini memakan waktu 3 tahun. Dinding-dinding batu pasir yang hangus dibersihkan dan dicat ulang dengan lapisan cat putih yang lebih tebal, yang semakin memperkuat julukan Gedung Putih. Pada tahun 1817, Presiden James Monroe dapat pindah ke gedung yang telah direnovasi. Kebangkitan Gedung Putih dari abu menjadi metafora yang kuat bagi bangsa Amerika, sebuah bangsa yang mampu mengatasi kehancuran dan bangkit kembali dengan lebih kuat. Seiring dengan pertumbuhan Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, peran kepresidenan juga menjadi semakin kompleks. Gedung Putih, yang awalnya dirancang sebagai rumah tinggal dengan beberapa ruang kantor, menjadi semakin sesak. Staf presiden yang terus bertambah harus bekerja di ruang-ruang sempit di lantai 2, yang juga merupakan area tempat tinggal keluarga presiden. Kondisi ini tidak lagi memadai untuk menjalankan pemerintahan modern. Kebutuhan akan ruang kantor yang terpisah dan lebih profesional menjadi sangat mendesak. Perubahan besar terjadi pada masa pemerintahan Presiden Theodore Roosevelt pada tahun 1902. Roosevelt adalah seorang presiden yang energik dengan agenda yang ambisius. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan lebih banyak ruang untuk stafnya agar bisa bekerja secara efektif. Ia memprakarsai pembangunan sebuah bangunan kantor baru yang kemudian dikenal sebagai sayap barat atau West Wing. Awalnya, bangunan ini dimaksudkan sebagai struktur sementara, tetapi kemudian menjadi bagian permanen dari kompleks Gedung Putih. Pembangunan sayap barat memisahkan ruang kerja presiden dari ruang tinggalnya, memberikan privasi yang lebih baik bagi keluarga presiden. Puncak dari perluasan ini adalah pembangunan ruang oval atau Oval Office pada tahun 1909 di bawah pemerintahan Presiden William Howard Taft.
Taft memindahkan kantor presiden dari pusat sayap barat ke sudut tenggara, dalam sebuah ruang dengan bentuk oval yang khas. Bentuk oval ini terinspirasi dari Blue Room di bagian utama Gedung Putih, dan dimaksudkan untuk menciptakan ruang yang lebih formal, namun tetap memungkinkan interaksi yang lebih mudah dalam pertemuan. Sejak saat itu, ruang oval menjadi kantor resmi Presiden Amerika Serikat dan menjadi salah satu ruang paling terkenal di dunia. Kehadiran sayap barat dan ruang oval secara fundamental mengubah cara kerja kepresidenan. Gedung Putih tidak lagi hanya sebuah rumah, tetapi telah menjadi sebuah kompleks perkantoran yang canggih, pusat dari seluruh cabang eksekutif pemerintahan. Disinilah keputusan-keputusan paling penting dibuat, strategi-strategi global dirumuskan, dan sejarah modern ditulis. Perluasan ini mencerminkan evolusi kekuasaan kepresidenan itu sendiri, dari posisi yang relatif terbatas pada awalnya menjadi jabatan paling kuat di dunia. Arsitektur Gedung Putih terus beradaptasi untuk memenuhi tuntutan zaman. Lebih dari 2 abad setelah batu pertamanya diletakkan, Gedung Putih berdiri kokoh bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai sebuah ide. Ia adalah pusat dari proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi tidak hanya Amerika, tetapi juga seluruh dunia. Di dalam dindingnya, Presiden telah menghadapi perang, mengatasi depresi ekonomi, memperjuangkan hak-hak sipil, dan menjalin hubungan diplomasi dengan para pemimpin dunia. Setiap pengumuman penting dari ruang oval atau konferensi pers di ruang briefing James S. Brady menggemakan kekuatan dan tanggung jawab yang melekat pada bangunan ini. Gedung Putih juga berfungsi sebagai panggung utama diplomasi internasional Amerika. Ketika seorang pemimpin negara asing disambut di South Lawn atau dijamu dalam sebuah makan malam kenegaraan di State Dining Room, itu adalah sebuah isyarat kuat tentang hubungan antar negara. Bangunan ini telah menjadi saksi dari perjanjian-perjanjian damai, negosiasi-negosiasi alot, dan aliansi-aliansi strategis. Ia adalah tempat di mana dialog global terjadi, menjadikan Gedung Putih sebagai simbol kekuatan lunak atau soft power Amerika, dan perannya sebagai pemain kunci di panggung dunia. Bagi rakyat Amerika, Gedung Putih adalah rumah rakyat. Ini adalah tempat di mana tradisi-tradisi nasional dirayakan, seperti perayaan Pasca Egg Roll di halaman rumputnya, atau penyalaan pohon Natal nasional. Keterbukaannya bagi publik menegaskan kembali gagasan bahwa gedung ini adalah milik warga negara. Ia adalah pengingat yang konstan bahwa pemerintah harus dapat diakses dan bertanggung jawab kepada rakyat yang dilayaninya. Dalam dunia yang terus berubah, Gedung Putih memberikan rasa kesinambungan dan stabilitas, sebuah jangkar bagi identitas nasional Amerika. Pada akhirnya, Gedung Putih telah melampaui perannya sebagai sekadar gedung pemerintahan. Ia telah menjadi ikon global, sebuah citra yang langsung dikenali di seluruh dunia. Ketika orang melihat fasad putihnya yang megah, mereka tidak hanya melihat sebuah bangunan. Mereka melihat simbol dari demokrasi, kebebasan, dan pencarian tanpa henti akan sebuah persatuan yang lebih sempurna. Sebagai tujuan wisata dunia dan sumber inspirasi yang tak ada habisnya, Gedung Putih akan terus berdiri sebagai saksi sejarah dan mercusuar harapan bagi generasi-generasi yang akan datang.